hiduplah dalam keadaan sederhana. Jangan kita melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Banyak lagi orang yang di bawah kita itu lebih kurang daripada kita. Yakinlah, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun orang itu, mereka tidak akan bisa berhasil. Maka itu pandang ke depan, lakukan apa yang kalian bisa lakukan selagi itu baik bagi kalian dan masyarakat. Mari kita bersama-sama berubah. Karena tahun 2022 kita sudah tinggalkan, 2023 kita mulai pada hari ini bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Karimun dan hal ini Bapak Bupati izin telah mengeluarkan kebijakan yang selama ini kita sering mendengar sepihak bahwa terjadinya penurunan TPP turun. Dan kami berdiri di sini akan menjelaskan salah satunya bahwa mana yang wajib PNS itu terima, mana yang tidak wajib ASN terima. Alasannya artinya sunat. Jadi ketunjangan gaji dan tunjangan jabatan itu wajib bagi PNS menerimanya. Tidak ada kecuali wajib. Kalau TPP tunjangan penambahan penghasilan itu katakanlah hukumnya sunat. Kenapa sunat? Karena di situ tergantung kemampuan keuangan daerah. Maka itu 2 tahun lalu bagaimana kondisi kita yang dilanda oleh COVID-19 dan seluruh daerah diperintahkan untuk serius menangani pencegahan dan penanggulangan COVID. Maka itu anggaran terserap di sana. Maka itu termasuk kita yang berdiri di sini, khususnya ASN itu mengalami. Tapi gaji jabatan itu tidak pernah terganggu, kecuali kalau diambil bank. Betul? Betul kan? Kecuali yang diambil bank. Dan kami sudah survei, kami sudah tanyakan. Kita di sini nih, kita 33 PD, 90% SK kita sekolah. Betul? Maka itu TPP turun, TPP lambat, oke, betul kan? Tapi itu harapan cuma. Beda kalau teman-teman sekalian mempunyai pemikiran entrepreneur, memiliki usaha selain menjadi ASN. Kalau teman-teman memiliki usaha selain menjadi ASN, saya yakin dia tidak akan goyah. Saya yakin dia akan stabil. Dia hanya senyum-senyum saja kalau TPP itu turun. Nah, seperti Roma, mana Roma? Mana Roma? Ada tak Roma ikut apel? Hah? Di atas rumahnya pegawai honorer kontrak tapi memiliki kedai kopi 28. Saya tanya berapa rumah kontraknya? 35 juta. Bisa terbayar? Bisa. Saya tanya Jono lagi, mana Jono? Di Sepeda ada. Begitu juga kedai kopi John 88. Berapa kontrak John? 30 sekian juta. Terbayar kan tidak? Terbayar. Masih untung tak? Adalah sedikit Pak. Begitu loh lagi bilang. Udah untung adalah sedikit Pak. Tapi kalau teman-teman sekali memiliki jiwa entrepreneur, saya yakin tidak tergoyah. Tapi kalau tidak punya usaha yang lain, maka itu gaji tak macet, tunjangan jabatan tak macet, gitu kan. Tapi TPP macet, karena gaji dah dipotong. TPP kalau dia macet datang, bekik lah gitu. Kenapa? Karena mereka dituntut, bank mengejar
sehingga memakai. Jadi kondisi itulah yang membuat sasarannya seperti itu. Maka itu tolong rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku sekalian, pandailah kita memanage keuangan. Hiduplah dalam keadaan sederhana. Jangan kita melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Banyak lagi orang yang di bawah kita itu lebih kurang daripada kita. Tapi jangan pernah lihat ke atas sehingga kita ingin tergiur mencontoh di atas. Maka itu manajelah pengelola keuangan itu dengan baik. Hiduplah dalam kesederhanaan. Jangan ngoyo-ngoyo pada orang. Seperti itu. Sehingga kita tak pusingkan diri kita sendiri. Masalah itu kadang-kadang kita membuat diri kita sendiri susah. Jadi simple saja berpikir, tidak usah repot-repot. Nah, jadi itu penting bagi rekan-rekan sekalian. Terakhir, boleh langsung ke kawat di? Izin dulu. Terakhir, pada rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama, khususnya tenaga honorer, baik itu kontrak maupun insentif, kemarin telah dibagikan 300.000 per orang untuk tenaga insentif. Ya kan? Kalau rekan-rekan boleh cek di kabupaten kota lain, ada tak tenaga insentif itu beri 300.000 akibat pengaruh BBM? Ada tidak? Coba tanya. Daerah lain tidak ada berikan. Tapi Kabupaten Karimun kenapa berikan? Kan gitu kan? Kalau kontrak jelas, mereka kenapa tidak diberikan? Kenapa mereka tidak diberikan? Karena mereka sudah didata oleh BPJS Tenagakerja, sudah didaftarkan ke pusat, dan itu tinggal nasib. Ada yang dapat, ada yang tidak. Ada yang tiba-tiba masuk dalam rekening mereka 600.000. Ada yang tidak masuk, Pak kami tak masuk, nasibnya kita tak dapat. Kan seperti itu kan? Maka itu rezeki kita akan pernah tertukar. Yakinlah itu. Sekerja berat apapun kita, kalau rezeki kita itu cuma satu-satu, dan itu sudah ketentuan. Tapi ikhtiar itu penting, usaha itu penting untuk mendapatkan itu. Nah, insentif mereka dapat 300.000 per orang. Begitu kebijakan pemerintah dalam hal ini Pak Bupati mengambil kebijakan untuk melakukan itu. Yang lain dapat. Coba tanya teman-teman yang di kabupaten kota lain, tenaga insentif dapat tak kami pengaruh BBM komite? Tidak dapat. Tapi kenapa kita dapat? Kita sadar bahwa gaji adik-adik sekalian masih di bawah UMR. Sadar kita. Gaji adik-adik sekalian itu masih di bawah UMR. Selaku manusia, selaku pemimpin, tidak akan mau sebenarnya itu menggajikan rendah bawahannya. Kalau dia punya kemampuan, dia pasti mau lebih. Dan apa? Bahagia hati seseorang itu apa? Melihat bawahnya itu bahagia. Tapi bawahnya juga harus sadar bagaimana kondisi dan keadaan yang ada sekarang. Harus bersama-sama kita memikirkan. Jangan atasan aja memikirkan bawahan. Begitu juga sebaliknya, jangan bawahan aja memikirkan atasan. Kita harus timbal balik. Maka itu kebersamaan, kepedulian itu penting. Kalau tak itu kita pupuk, yakinlah sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun orang itu, mereka tidak akan bisa berhasil. Maka itu organisasi itu penting sekali memiliki kekuatan orang pelaku di dalam itu. Kalau pelaku ini tidak kuat, tak kompak, tak bersatu dia, tidak saling peduli, tidak memiliki kebersamaan, percuma aja kalau dia ramai. Maka itu pasukan khusus itu tak pernah ramai. Kenapa? Sebab pasukan khusus itu tidak pernah ramai. Dia kecil tapi kekuatannya lebih daripada orang yang ramai. Kenapa pasukan khusus itu memiliki korsa yang sangat tinggi, memiliki kop yang sangat tinggi, memiliki kepedulian sesama temannya sangat tinggi, dan memiliki skill keahliannya beda dengan yang lain. Maka itu dia bilang pasukan khusus. Pada tahun 2023 ini kita pandang ke depan, jangan pandang ke belakang. Ya, belakang itu adalah sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah, karena sejarah itu sebagai bahan evaluasi, merefleksi diri untuk kita lebih maju. Maka itu pandang ke depan, lakukan apa yang kalian bisa lakukan selagi itu baik bagi kalian dan masyarakat.